Sobat Akuntansi, kembali lagi di channel Hima Akuntansi UNES. Gimana nih kabar teman-teman kalian semua? Aku harap kabar kalian semua baik ya. Nah, kita kembali lagi di segmen Educate and Share. Jadi di video Educate and Share kali ini kita akan bahas satu topik yang penting banget bagi mahasiswa akuntansi. Topik apakah itu? Ya, yaitu audit. Nah, di video kali ini kita akan bawa tema mengenal audit dalam dunia akuntansi. Nah, daripada kita kelamaan, kita langsung aja mulai ke videonya. Teman, kalian tahu nggak sih apa itu audit? Audit adalah proses sistematik dan independen untuk mengumpulkan data dan mengevaluasi informasi terkait suatu kegiatan, sistem, atau entitas dengan tujuan untuk memverifikasi kebenaran dan kewajiban informasi tersebut. Nah, audit dapat dilakukan terhadap laporan keuangan, kemudian sistem internal suatu organisasi, atau prosedur operasional untuk memastikan kepatuhan, keakuratan, dan efisiensi. Nah, auditor yang biasanya independen dari entitas yang diaudit menggunakan metode analisis dan pemeriksaan untuk menyimpulkan apakah informasi yang diaudit itu adalah akurat. Yang selanjutnya yaitu ada manfaat dan tujuan audit bagi dunia ekonomi. Audit memiliki beberapa manfaat dan tujuan yang signifikan bagi dunia ekonomi. Yang pertama yaitu keandalan informasi keuangan. Di sini audit membantu memastikan keadilan laporan keuangan suatu entitas. Ini penting untuk kepercayaan pemegang saham, investor, kreditur, dan pihak terkait lainnya dalam pengambilan keputusan ekonomi. Dan yang kedua yaitu ada transparansi dan akuntabilitas, di mana audit membantu meningkatkan transparansi dan akuntabilitas dalam dunia bisnis dan keuangan. Dengan menilai kepatuhan terhadap standar dan regulasi, audit membantu mendorong praktis bisnis yang etis. Nah, yang selanjutnya itu ada pengendalian internal. Nah, audit itu membantu mengidentifikasi dan mengevaluasi keefektifan sistem pengendalian internal suatu organisasi, yang dimana hal ini itu membantu untuk mencegah penipuan, kesalahan, dan juga penyalahgunaan sumber daya dan hal-hal buruk lainnya. Nah, yang keempat, manfaat dan tujuan audit itu ada peningkatan efisiensi dan juga efektivitas. Nah, dengan menilai proses dan operasi suatu entitas, audit dapat memberikan rekomendasi untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas operasional yang ada pada gilirannya dapat mendukung pertumbuhan ekonomi. Nah, yang terakhir itu ada perlindungan pihak terkait. Jadi, audit itu memberikan perlindungan kepada berbagai pihak terkait seperti pemegang saham, kreditur, dan pihak berkepentingan lainnya dengan memberikan keyakinan bahwa informasi yang diberikan oleh entitas itu dapat dipercaya. Nah, selanjutnya kita akan membahas mengenai tugas audit di lapangan nyata. Tugas audit di lapangan nyata melibatkan sejumlah kegiatan yang dilakukan oleh auditor saat mereka bekerja langsung di lokasi klien. Berikut ini merupakan beberapa aspek kunci dari tugas audit di lapangan. Melibatkan 1. Pemeriksaan dokumen. Audit melakukan pemeriksaan dokumen seperti laporan keuangan, faktur, kontrak, dan dokumen lainnya yang relevan dengan keuangan klien. Yang kedua, pengujian internal kontrol. Auditor mengevaluasi efektivitas kontrol internal yang diterapkan oleh perusahaan untuk memastikan keandalan proses pelaporan keuangan. Yang ketiga yaitu pengumpulan bukti audit. Auditor mengumpulkan bukti audit yang memadai untuk mendukung temuan dan kesimpulan audit mereka. Ini bisa mencakup wawancara dengan staf, observasi, dan pengujian substansif. Lalu yang keempat itu ada inventory observation. Jika klien memiliki persediaan fisik, auditor dapat melakukan pengamatan langsung untuk memastikan kesesuaian antara catatan persediaan dan ketersediaan fisiknya. Lalu yang terakhir yaitu pengujian substansif. Auditor melakukan pengujian substansif untuk mengonfirmasi validitas dan akurasi informasi keuangan, termasuk pengujian atas saldo akun dan transaksi. Oke, yang selanjutnya kita akan membahas mengenai bagaimana sih cara menjadi seorang auditor yang sukses. Ada beberapa hal yang perlu dipersiapkan. Yang pertama, ada pendidikan dan kualifikasi. Dapatkan gelar sarjana di bidang akuntansi, keuangan, atau di bidang terkait. Lalu, pertimbangkan pula untuk mendapatkan sertifikasi profesional seperti CPA, Certified Public Accountant, atau CA, Chartered Accountant, tergantung pada wilayah geografis Anda. Yang kedua, ada pengetahuan mendalam dalam akuntansi dan keuangan. Miliki pemahaman yang kuat tentang prinsip-prinsip akuntansi, audit, dan perpajakan. Lalu, ikuti juga perkembangan terbaru dalam
bidang akuntansi dan audit. Yang ketiga, ada keterampilan analitis. Bangun keterampilan analitis yang kuat untuk dapat menganalisis data keuangan dengan cermat. Lalu pahami pula cara mengidentifikasi tren, anomali, dan potensi resiko. Oke, yang keempat itu ada keterampilan komunikasi. Oke, seorang auditor itu harus mengembangkan keterampilan komunikasi baik lisan maupun tulisan karena auditor perlu berkomunikasi dengan klien dan anggota tim audit. Yang kelima itu pahami teknologi informasi yang dimana seorang auditor harus memiliki kesadaran terhadap teknologi informasi dan sistem informasi keuangan untuk dapat memahami dan mengaudit sistem yang semakin kompleks. Nah, sobat, ada beberapa hal yang menarik dari sisi audit yang dapat menjadi daya tarik bagi mahasiswa. Yang pertama, pemecahan masalah. Auditor seringkali dihadapkan pada tantangan kompleks dalam menganalisis data dan menyelesaikan masalah audit. Ini dapat menjadi daya tarik bagi para mahasiswa yang menyukai tantangan intelektual. Yang kedua adalah diversitas industri, di mana audit ini melibatkan berbagai industri mulai dari perbankan hingga manufaktur. Nah, hal ini akan memberikan kesempatan bagi para mahasiswa untuk mendapatkan wawasan mendalam tentang berbagai sektor bisnis. Yang ketiga ada teknologi dan inovasi. Peran teknologi dalam audit semakin penting. Mahasiswa dapat terlibat dalam penggunaan teknologi canggih seperti analisis data dan audit berbasis teknologi. Selanjutnya adalah berpeluang bekerja di firma akuntansi yang terkemuka. Banyak mahasiswa yang tertarik untuk bekerja di firma akuntansi yang terkemuka, di mana mereka dapat terlibat dalam audit perusahaan yang besar dan juga membangun jaringan profesional yang kuat. Yang kelima ada pemahaman bisnis yang mendalam. Melalui audit, mahasiswa dapat memahami operasi bisnis dan keuangan secara lebih mendalam, memberikan wawasan yang berharga untuk masa depan karir mereka. Nah, gimana nih teman-teman, udah ada gambaran belum mengenai audit? Aku harap dari video kita ini memberikan wawasan dan juga pengetahuan bagi kalian semua. Kalau kalian suka videonya, kalian bisa like, bisa komen, jangan lupa subscribe akun channel Hima Akuntansi UNES untuk dapetin notifikasi video terbaru. That's all video for today. Thank you so much for watching. Bye! See you on the next video.